Sahabat, sore hari ini setengah 5, panasnya seperti jam 12 siang di Indonesia guys. Aduh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, amin. Sini jalannya. Yo, kali ini saya mau ngebahas tentang bagaimana TKI atau TKW yang mau kabur atau yang sudah kabur bisa mempunyai kontrakan atau bisa dapat kontrakan ya sahabat. Nah, bahasan ini sebenarnya sahabat mungkin tidak terlalu dianggap penting ya, padahal ini sangat penting buat TKI atau TKW yang mau kabur guys. Tapi saya harap kalian jangan kabur ya. Kalian tonton dulu video saya, penjelasan saya, biar kalian bisa tahu dan ngerti ya bagaimana sebelum kabur atau orang yang sudah kabur sahabat. Panasnya guys. Nah sahabat, jadi bagaimana cara TKI bisa punya rumah, bisa dapat kontrakan ya, bagaimana TKI bisa dapat kontrakan atau TKW bisa punya kontrakan juga ya di Arab Saudi. Ini sebenarnya sahabat tidak semudah yang kita bayangin ya, sekalipun kita punya uang. Kalau dulu sahabat, sebelum ada penggusuran ya, ini sebenarnya dampak dari penggusuran. Sebelum ada penggusuran di Arab Saudi, di kota Jeddah, rumah TKI atau TKW yang punya igomah, sekalipun itu sudah dibalak, sudah mati guys, itu masih bisa dikasihkan ke haris ya, atau ke orang Arab yang punya rumah sahabat. Tapi kalau untuk tahun-tahun sekarang sahabat, itu sudah tidak bisa, sekalipun ada mungkin 1-2 biji, dan itu akan susah ditemukan guys kontrakan yang seperti itu ya, pakai igomah mati atau pakai igomah yang sudah dibalak huruf. Kalau untuk tahun sekarang sahabat, mencari rumah sahabat tuh, mencari rumah sahabat di Arab Saudi itu tidak mudah guys. Sekarang kita harus punya igomah yang resmi ya, dan sudah punya absir guys, punya igomah tapi sudah punya absir ya, karena sekarang katanya harus punya absir kalau misalkan mau punya rumah, kebanyakannya seperti itu ya di wilayah Bawadi sahabat. Nah seperti itu sahabat. Jadi para TKI TKW itu sahabat, kalau misalkan tidak punya kenalan, tidak punya teman yang igomahnya aktif, terus yang sudah absir, kalian mencari rumah akan sangat susah. Kalau misalkan kalian pengen megang satu sugah ya sahabat, maksudnya untuk yang punya, untuk yang kepengen punya satu sugah. Aduh, ada pohon asem guys. Kalau misalkan ngontrak sekamar seperti itu ya ke orang Indonesia juga, ya itu tidak harus punya igomah guys. Kalau ini misalkan kita mau ngambil rumah ya satu sugah, mau ngambil satu sugah 2 kamar atau 3 kamar seperti itu sahabat, kita harus punya igomah hidup dan harus sudah absir ya di Arab Saudi itu. Jadi tidak sembarangan sekarang guys. Punya rumah saya juga kemarin-kemarin tuh guys, baru 2 hari ya baru diabsir itu guys. Nah kalau yang dulu tidak harus absir, kalau sekarang harus absir guys kalau punya rumah. Aduh, ngesang juga Nah seperti itu sahabat bahasan video saya ya. Semoga ini bisa bermanfaat, karena banyak banget nih para TKI atau TKW yang mau kabur guys, tidak memikirkan hal itu ya di kota Jeddah ataupun di kota mana juga. Karena sekarang mungkin kebanyakannya ya guys di kota-kota Jeddah, bukan pinggirannya nih guys, kota-kota Jeddah, mencari rumah itu sangat susah, sangat mahal. Sekalipun kita dapat rumah, kita harus punya igomah aktif dan harus sudah punya absir guys. Jadi kita nanti ke maktab langsung absir guys. Sebenarnya sahabat, hal ini itu tidak dipikirkan sama para TKI yang mau kabur ya, ataupun yang baru kabur nih guys. Kalau yang udah lama kabur pasti mereka sudah pada tahu caranya, terus bagaimana, terus harus mencarinya kemana, itu mereka mungkin sudah tahu ya. Tapi kalau yang masih baru guys, yang masih baru kabur ataupun mau kabur, mereka itu tidak akan memikirkan hal itu. Sedangkan rumah itu sangat penting guys, sangat penting. Kalau kita tidak punya rumah, kita mau tidur di mana? Kita tidur di orang lain pun juga kadang
akan jadi omongan guys, sekalipun sesama Indonesia akan jadi masalah, omongan inilah itulah, perhitungan inilah perhitungan itulah, pasti itu guys. Kalau nggak percaya silahkan tanya aja ke orang, ke teman-teman TKI yang ada di sini guys, yang udah jadi kaburan terus ngontrak bareng-bareng. Perselisihan itu pasti ada guys. Makanya lebih enaknya kita punya rumah satu juga guys, baik satu kamar ataupun dua kamar ya, dan kita kontrakin ke orang lain dan cari orang yang bisa satu hati sama kita ya, maksudnya satu tujuan lah gitu, pengen bareng-bareng, pengen kontraknya itu lebih baik lagi gitu, tidak ada percekcokan seperti itu sahabat. Jadi jangan mengira jadi kaburan itu gampang guys. Kita harus punya rumah, harus punya igama, harus punya absyir juga guys. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman TKI ataupun juga TKW, kalian mending jangan kabur ya. Sebelum kabur kalian pikirkan dulu hal tersebut guys, karena nggak segampang itu. Emang pasti banyak rayuan dari orang lain, udah gampang rumah lah, kaburlah ke sini, di sini udah disiapin rumah, kasur, bantal ya, seminggu 2 minggu pasti seperti itu guys, enak itu seminggu 2 minggu. Tapi kalau sudah melewati 1 bulan ke sana, nah dari situ pasti akan ada percekcokan guys. Kalau misalkan orang itu tidak satu pikiran ya sama kita, satu tujuan jadi TKI, pengen mencari rezeki dan pengen menjadi orang yang lebih baik lagi sahabat. Aduh mohon maaf banyak mobil di belakang, di depan ini sore guys, jam 4:30 di kota Jeddah. Nah, ini perjalanan saya sahabat, ini ada sekolah juga tuh. Kalau di kita ini sekolah SMA guys, Insya Allah. Nah sahabat, seperti itu ya. Jadi saya harap untuk TKI jangan mau kabur, ataupun TKW jangan pernah mau kabur. Sebelum kabur kalian pikirkan tujuan mencari rumah guys. Pikirkan dulu cara bagaimana kalian bisa punya rumah, bisa ngontrak enak, bisa punya jemaah. Jangan asal-asalan kalian mau kabur ya. Saya cuman kasihan aja sama kalian, karena banyak banget guys yang diusir dari sini, yang diusir dari sana, tidak memikirkan nasib orang lain guys. Gitulah sesama Indonesia, banyak yang kayak gitu di Arab Saudi. Saya insya Allah lebih sedikit agak tahu tentang hal tersebut guys. Karena banyak banget saya punya teman yang punya sugah terus dikontrakin ke para TKI ataupun TKW guys, yang kaburan ya, ini khusus yang kaburan. Karena kalau yang kapilan jarang ngontrak guys, mereka tidur di rumah majikan juga sudah pada nyaman mungkin. Nah seperti itu sahabat, saya ngucapin terima kasih buat yang udah hadir, yang udah menonton di channel saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan untuk para calon TKI, TKW, jangan pernah berpikir kalian untuk ingin kabur ya setelah ke Arab Saudi. Karena kalau kalian kabur guys, punya tujuan hati untuk kabur, itu akan lebih berbahaya lagi dan akan lebih ribet lagi guys hidup kita. Mending kalian pertahankan ya, kalau misalnya kalian berangkat ke Arab Saudi, baik ke kota Jeddah, ke Mekah, ke Madinah, kalian pertahankan di Kapil ataupun di Syarikah yang pertama kalian masuk. Segitu aja sahabat, terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gak tahu ini saya ada di wilayah mana, aduh liar jalan sampai nyasar. Aduh, buat semuanya, bye bye.